merupakan peristiwa yang sangat mengharukan di dalam kehidupanku berumah tangga, yaitu khususnya peristiwa ketika anak saya ini benar-benar saya sembelih atas nama Allah. Berarti kan makna kata implementasi menyembelih itu ketika kamu salah tafsir akhirnya kamu menyembelih kambing itu loh. Kemudian kamu merasa bahwa dengan disembelihnya kambing itu kamu kurbankan kepada Allah. Tetapi arti kata makna berkorban kepada Allah itu ketika Ibrahim itu menyembelih Ismail itu bisa saya analogikan terhadap apa yang pernah saya alami, yaitu ketika anak saya ini masuk kepada situasi-situasi krusial, yaitu dimana teman-temannya yang seumuran begitu kan, umur 5 tahun itu kan makannya kan citato, ciki, ya enggak, kemudian ayam Kentucky, ayam Jogja chicken dan sebagainya. Nah ini saya benar-benar menyembelih anak saya itu ketika saya dan istri itu bersepakat untuk mengorbankan anak saya kepada Allah. Itu ketika kami sepakat bahwa jangan pernah memakan apapun yang kamu tidak lihat sendiri proses dari pembuatan makanan tersebut. Ketika itu anak saya itu nangis ketika saya gendong gitu kan, ketika dia lihat teman-temannya itu makan citato, kemudian makan ciki, kemudian teman lainnya itu makan Jogja chicken, itu anak saya kan kepengin, bener nggak? Tetapi ini makna dari penyembelihan. Ketika itu saya peluk anak saya dan saya katakan kepadanya bahwa jangan dek, jangan. Kita tidak lihat proses penyembelihannya, dan ayah dan mamah ini tidak melihat proses pembuatan dari ciki tersebut. Ini benar-benar saya peluk, anak saya itu menangis meraung-raung sehingga tetangga atau orang-orang yang melihat itu dipikirnya saya pelit. Tetapi sebenarnya bukan itu. Saya hanya menetapi keputusan dari Allah. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari daging yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ini kan perintah kepada kita kan. Maka makanlah. Itu bukan perintah terhadap penjualnya, tetapi makna perintah kepada kita harus diaplikasikan. Ini yang membuat saya itu melarang kepada anak saya tersebut. Maka ketika sampai rumah itu saya membeli citato dan ciki itu, saya keluarkan isinya, kemudian saya ganti dengan buah-buahan, saya masukkan ke dalamnya, kemudian saya lem lagi. Kemudian saya katakan kepada anak saya, nak, ini loh, apa yang dimakan temanmu tadi itu sama seperti apa yang ayah berikan kepadamu. Maka dia buka dengan riang gembira begitu kan, senang-senang begitu, kemudian dia makan dari potongan-potongan apel yang sudah saya masukkan ke dalam bungkus citato. Ini kan hanya karena saya menetapi perintah Allah, fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Dan janganlah kamu memakan atau makanlah dari daging yang ketika disembelih disebut nama Allah. Kan aku nggak ngerti ketika citato itu rasa ayam atau rasa sapi, apakah ayam dan sapinya itu disembelih atas nama Allah, seperti itu. Maka anak saya menyangkanya hingga hari ini apa yang dia makan, rasa citato itu adalah rasa buah apel. Dan alhamdulillah ketika dia itu disodorkan citato yang benar-benar citato, dia mengatakan ini bukan citato. Dan ketika dia mencoba memakannya, dia memuntahkan secara alamiah. Berarti kan
ini kan faktor pembiasaan terhadap kita, karena kita ini dari kecil sudah terbiasa makan makanan proses. Akhirnya tubuh kita menerimanya dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Akhirnya kita bisa menerima dengan ringan saja atau tanpa perlawanan. Nah, ketika anak saya ini makan seperti itu, dia berkata bahwa ini pahit sekali ya, ini nggak enak. Begitu, paham? Nah, ini kan makna dari penyembelihan. Karena aku tidak pernah membelikan anak-anak saya citato, tidak pernah membelikan Kentucky Fried Chicken, tidak pernah membelikan ciki, akhirnya kan uangnya bisa ditabung untuk membeli kambing gitu loh. Jadi ketika anak saya ini saya sembelih, akhirnya digantikan oleh Allah dengan kambing. Ya benar-benar akhirnya dia beli kambing kok. Dan akrab sekali dengan kambingnya. Dia kasih nama Embi. Ini keakraban anak saya terhadap kambing itu sudah seperti akrabnya dia terhadap manusia kok. Sayang sekali dia sama kambingnya itu. Sehingga kalau malam-malam gitu dicarinya, dipanggil, Mbi sini, datang dia Mbinya. Mbi ayo Mbi jalan-jalan yuk. Ketika anakku duduk, ini Mbi itu ikut duduk. Kemudian desel-desel itu bahasa Indonesianya apa ya? Deket-deketin gitu, kemudian seolah-olah dia minta supaya anak saya itu duduk di atas kambing tersebut. Ketika jalan-jalan gitu sudah jauh gitu, ini kambingnya ini ngikutin dan masuk ke selangkangan anak saya itu loh, pengen gendong. Ini kan merupakan suatu pemandangan yang asik kan. Manfaat-manfaat ketika anak saya itu tidak mengkonsumsi makanan-makanan proses, kemudian mendapatkan kesenangan-kesenangan yang lain daripada itu, yaitu kambing tersebut. Maka ini kan implementasi dari halal dan haram terhadap kambing kan. Ketika anak saya ini sangat mencintai kambingnya, sangat mencintai embiknya, kira-kira kalau dia ini melihat kambing itu disembelih, bagaimana perasaan anakku kan? Hancur perasaan hatinya pasti. Sehingga dia mengharamkan bahwa orang itu nggak boleh makan daging kambing. Ini kan makna implementasi dari halal dan haram. Halal itu boleh, haram itu tidak boleh. Nah, ini kan saya harus mati-matian untuk menerangkan kepada anak saya kan, bahwa makna halal dan haram itu hanyalah kepada diri kamu sendiri nak. Begitu, paham? Ketika orang tua itu melarang anak-anaknya melihat sebuah berita atau acara, ketika kamu itu dihalalkan untuk makan kambing, tetapi kamu memilih untuk tidak makan, apakah kamu akan dikenai hukuman oleh Allah? Ketika dihalalkan makan ayam, ketika dihalalkan makan sapi, tetapi kami memilih untuk tidak, itu kan makna arti dari kata puasa kan, menahan hawa nafsu. Itu saja kok tujuan kami itu. Tidak mengharam-haramkan apa yang kamu makan. Gitu loh maksudnya. Jadi supaya bijaksana terhadap arti kata halal dan haram. Atau kekerasan di dalam TV. Saya ini juga seperti itu kok. Mati-matian untuk menyembunyikan anak saya dari melihat prosesi penyembelian kambing kan akhirnya. Jadi ketika Idul Adha itu aku bagaimana caranya menyembunyikan anak saya untuk tidak melihat ritual tersebut. Karena apa? Walaupun ini atas nama agama, tetapi pasti akan sangat menyakiti hati anak saya kan. Ketika dia ini sangat menyayangi Embi, maka dia akan berontak kok terhadap ritual yang seperti itu. Saya hanya akan membawa dia ke tempat penyembelihan kambing itu ketika dia sudah cukup umur. Ketika dia sudah benar-benar bisa menerima bahwa di dalam ritual agama Islam, kambing itu disembelih setiap Idul Adha. Ini kan butuh proses kepada anak saya kan, supaya hatinya tidak luka atas nama agama. Tetapi untuk memberitahukan kepada anak saya ini butuh waktu. Saya takut mencederai persahabatannya dia, kasih sayangnya anak saya ini terhadap Embi. Itu saja kok. Maka anak yang seperti ini kan mempunyai intuisi, mempunyai karakter,
ketika dihalalkan untuk makan kambing, ketika anak saya ini memilih untuk tidak makan kambing, apakah akan disalahkan? Kan itu pertanyaannya kan. Ketika kamu itu dihalalkan untuk makan kambing, tetapi kamu memilih untuk tidak makan, apakah kamu akan dikenai hukuman oleh Allah? Ketika dihalalkan makan ayam, ketika dihalalkan makan sapi, tetapi kami memilih untuk tidak, itu kan makna arti dari kata puasa kan, menahan hawa nafsu. Itu saja kok tujuan kami itu, tidak mengharam-haramkan apa yang kamu makan, gitu loh maksudnya. Jadi supaya bijaksana terhadap arti kata halal dan haram.